Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisan Farakasena dengan NIM 2224000072. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Institut Widya Pratama Pekalongan. Nah, dalam video saya kali ini, saya ingin membagikan kisah atau proses saya selama membuat tugas akhir atau skripsi saya yang menjadi syarat agar saya dapat mendapatkan gelar untuk strata diploma 1. Nah, skripsi saya berjudul cross-selling untuk promosi dengan metode a priori di toko Safira Cake and Dessert Kabupaten Batang. Nah, selama penyusunan proposal atau tugas akhir ini, yang pertama adalah harus melalui fase pembuatan proposal. Pembuatan proposal ini, apabila sudah disetujui, maka akan berlanjut menuju seminar proposal atau sempro. Kemudian setelah melalui sidang sempro, akan diberikan nasihat dan juga masukan dari para dosen, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan skripsi tersebut atau laporan dari tugas akhir tersebut. Nah, dalam kampus saya, skripsi ini biasanya disebut sebagai tugas akhir. Kemudian ada beberapa jalur yang dapat dipilih oleh mahasiswa dalam menuju pembuatan proses skripsi tersebut atau tugas akhir tersebut. Nah, dari saya sendiri, saya mengambil jalur non-reguler publikasi, sehingga saya menerbitkan jurnal Sinta 4, kemudian saya mendapatkan NOA-nya, setelah itu saya bisa lanjut ke sidang skripsi. Nah, jadi tugas akhir saya ini adalah pembuat jurnal. Di sini saya membuat jurnal tersebut dengan judul sudah saya sebutkan tadi, dengan tujuannya agar terwujudnya cross-selling untuk promosi produk dengan metode a priori di toko Safira Cake and Dessert Kabupaten Batang. Dengan manfaatnya yaitu yang pertama dapat mempermudah pemilik dalam memahami kombinasi produk, apa saja yang sering dibeli bersama oleh pelanggan, kemudian dapat memberikan dasar data yang akurat untuk perancang promosi cross-selling sesuai dengan kebiasaan belanja pelanggan. Nah, dalam pembuatan tugas akhir ini ada 5 bab, teman-teman. Bab yang pertama yaitu kita membuat sebuah pendahuluan yang berisi biasanya sih ada latar belakang, kemudian ada tujuan dan juga manfaatnya. Kemudian di bab 2 yaitu landasan teori. Jadi teori-teori yang kita ambil dari judul kita, itu kita berikan penjelasannya. Tentu saja dengan mengambil atau mencari referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada metodologi. Nah, metodologi ini saya mengambil penelitian kuantitatif ya dengan pendekatan data mining. Nah, di sini ada cara-caranya teman-teman kalau kalian mau mengambil metodologinya atau dengan metode a priori. Nah, teman-teman bisa mulai dengan yang pertama yaitu mengumpulkan data transaksi, kemudian membentuk dataset dan item, menentukan minimum support dan confidence, kemudian menentukan frekuensi item set, membentuk association rules, dan juga yang terakhir adalah mengevaluasi. Nah, dalam pembuatan datanya atau dalam proses perhitungan datanya, saya dibantu dengan bahasa pemrograman Python, teman-teman, dengan menggunakan aplikasi Google Colab. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian setelah membuat atau data tersebut sudah jadi, jangan lupa ya sesuai urutan penentuan tadi, kita juga harus menentukan rules-nya atau aturan-aturannya. Setelah itu baru kita masuki ke bab yang selanjutnya, yaitu mengenai hasil. Jadi dalam proses yang sudah disebutkan di metodologi sebelumnya itu, kita jabarkan teman-teman, kita kasih penjelasan satu persatu, kemudian kita masukkan ke dalam bab 4 tadi. Nah, yang terakhir yaitu bab 5, penutup atau kesimpulan saran. Jadi pasti sih yang kesimpulan yang sudah kita dapat dari pembuatan penelitian kita. Nah, kemudian apabila yang bertanya mengenai tips-tips bagaimana sih biar jurnal kalian itu lolos, yang pertama memang kalian harus tentukan di tempat mana kalian akan publikasi jurnalnya. Kemudian setelah itu kalian siapkan dari jauh-jauh hari teman-teman. Biasanya udah paling mepet banget tuh 3 bulanan sebelum target kalian. Semisal kalian mau publikasi di bulan
Desember misal. Jadi paling tidak dari bulan Juli atau Agustus gitu, kalian udah harus siapin paper kalian untuk publikasi. Karena biasanya ada beberapa tempat jurnal yang proses reviewnya juga lama, karena mungkin terlalu banyak mengirimkan paper sehingga dari tim jurnal pun harus mengecek satu persatu. Jadi seperti itu teman-teman. Proses saya dalam membuat tugas akhir ini. Syukur alhamdulillah tugas akhir saya sudah selesai. Sudah di-ACC oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2 saya, sehingga saya sedang menunggu untuk sidang skripsi saya nanti yang kalau sesuai jadwal kampus akan diselenggarakan pada sekitar bulan Februari, maaf. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman dan juga doakan saya semoga sidang skripsinya berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Apabila ada yang mau ditanyakan seputar tugas akhir, apabila kalian tertarik dengan jurnal, bisa komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.